Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Saudara, kali ini kita akan memikirkan bahwa berkat di kemiskinan ada, di kekayaan pun ada. Namun setiap sisi dalam kehidupan harus diperhatikan supaya tidak jadi malapetaka. Nah, ini penting. Karena itulah dekat dengan Tuhan harus menjadi ukuran utama dari seluruh perjalanan hidup dan nilai-nilai yang kita pahami. Saudara, sebelum kita lanjut memikirkan bagian ini, mari kita lebih dulu berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Di perenungan kami akan firman-Mu berkati sertai, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, bertumbuh bertambah untuk puji hormat bagi nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, 2 Tawarikh pasal 32. 2 Tawarikh pasal 32 ayat 24 sampai 28. 24 sampai 28 demikian firman Tuhan. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena dia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Dan ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing, domba. Lalu dikatakan lagi ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi. Karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Saudara-saudara, kisah Hizkia memang menjadi satu kisah yang sangat spektakuler. Bagaimana Hizkia menjalani hidupnya dan bagaimana Hizkia menceritakan kisah yang luar biasa. Hizkia dikatakan pernah divonis mau mati, lalu dia meminta umur yang panjang. Sesudah dia umur panjang diberikan Tuhan, tetapi ternyata Hizkia justru menjadi besar kepala, bersaksi kemana-mana betapa hebatnya kasih Tuhan. Lucu, tetapi nyata. Berkat limpah kesaksian hebat, mau mati tambah umur malah jadi malapetaka. Itu sebab sebetulnya kita perlu hati-hati memahami tiap apa yang kita minta. Terlalu banyak orang berteriak tentang Hizkia, lalu berkata mari berdoa seperti Hizkia, supaya yang mati dapat umur tambah lagi, sekian belas, sekian puluh tahun lagi. Tetapi tidak pernah mau tahu, tidak pernah mau mengerti apa yang terjadi. Lebih baik sebetulnya Hizkia mati, selesai semuanya, bukan? Sehingga dia tidak perlu berbuat salah lagi. Tetapi dia sempat berbuat salah. Ada waktu menyesal, tetapi kisah lain mengatakan bagaimana nanti seluruh harta itu akan tetap dibawa ke Babel sana. Nah, saudara-saudara, pada waktu kita melihat bagian ini, kita melihat bagaimana kemudian Hizkia di pergumulan kehidupan, kepahitan, kesakitan, maka dikatakan dia mendapat berkat yang limpah. Maka berkat limpah apa yang didapatkan oleh Hizkia? Maka di dalamnya kalau kita membaca, maka Hizkia ditambah-tambahkan berkat oleh Tuhan. Penyesalan Hizkia mendatangkan berkat. Berkatnya apa? Kekayaan. Maka dikatakan di sana bagaimana kemudian Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Dia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata dan segala macam. Pertama, ia mendapatkan kekayaan aset yang sangat besar. Tuhan melimpahkan dia dengan berkatnya. Perhatikan bagian ini. Apa yang menjadi penting dalam sikap ini adalah bagaimana Hizkia menyadari kesalahan dan selalu memperbaiki diri. Walaupun pada akhirnya nanti kita juga mesti baca lagi. Apa yang ditunjukkan Hizkia itu kelak dikatakan
kepada Raja Babel akan dibawa menjadi barang buangan ke Babel. Ini juga tidak boleh lupa. Ya. Nah, karena itu ketika Tuhan memberikan kepada dia kekayaan, maka dia mengalami kelimpahan luar biasa. Harta bertambah-tambah bagi kerajaan di zaman Hizkia. Tentu semua orang senang, bukan? Tuhan bisa memberi berkat atas kekayaan, bisa, siapa bilang tidak. Tapi apakah selalu berkat Tuhan adalah kekayaan? Tidak, siapa bilang iya. Karena itulah kita mesti mengerti betul, memahami tiap berkat limpah Allah. Allah memberkati Paulus di kesakitannya dengan duri. Allah memberkati Ayub di kehilangannya dengan menemukan Allah yang sejati. Allah memberkati janda miskin di kemiskinannya yang membuat dia kaya dalam pemberiannya. Waduh, paradoks. Sekarang Hizkia mendapatkan apa yang dirindukan, tetapi sekaligus mempersiapkan apa yang dibawa menjadi barang buangan ke Babel sana. Bacalah Alkitab jangan sepotong. Bacalah Alkitab jangan satu kisah. Bacalah Alkitab semua kisah. Supaya sejarahnya, ceritanya kita ngerti. Kalaupun mau dipotong di bagian depan, kalaupun mau dipotong bagian belakang, kalaupun mau dipotong bagian tengah, semuanya kita sudah tahu. Sehingga tidak akan jadi salah. Yang jadi salah dan masalah adalah ketika potongan yang diambil, tapi tidak mengerti keutuhan ceritanya. Itu bahaya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pikirkan, mari kita renungkan, bagaimana memahami kebenaran firman itu dengan utuh dan dengan penuh. Bagaimana memahami kebenaran firman itu dan menjalaninya dalam terang yang Tuhan mau. Sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Ini menjadi penting dalam pergerakan, kehidupan, keimanan orang percaya. Ini menjadi penting bagaimana melakukan, bagaimana mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, disinilah kita bisa melihat, disinilah kita bisa memperhatikan bagaimana sikap iman orang percaya membawa dia melangkah kepada langkah-langkah dalam perjalanan hidupnya. Hizkia mendapat berkat harta benda. Kita catat, banyak. Ya, sehingga dia harus membuat perbendaharaan, tempat penyimpanan baik untuk emas, perak, segala macam logam mulia yang didapatkannya. Lalu juga dia dikatakan menggambarkan bagaimana juga tidak hanya harta benda terhadap barang-barang itu, tetapi juga untuk berbagai jenis hal lain yang bertambah. Membangun kandang-kandang karena ada tambahan untuk domba, ya, untuk lembu dan lain-lain, untuk tempat dibesar. Kekayaan yang sangat besar itu digambarkan. Raja kan sudah kaya. Kalau dikatakan tambah hartanya yang besar, saudara sudah bisa tahu ukurannya pasti besar sekali. Karena disebut ukuran yang besar adalah ukuran raja, yaitu Hizkia. Nah, oleh karena itu ketika Hizkia mendapatkan berkat yang limpah, ya, dia juga diberikan aspek yang kedua. Bukan saja harta benda yang banyak itu, tetapi Hizkia juga diberikan limpah kemuliaan. Itu yang dikatakan. Kemuliaan tentu pada posisi ketika dia semakin jaya dan semakin kaya, semakin dikenal, pasti semua orang memujanya. Kemuliaan karena kebesaran nama sang raja, yang dibawa kepemimpinannya ekonomi bertumbuh, yang dibawa kepemimpinannya masa depan menjanjikan, yang dibawa kepemimpinnya menciptakan kemakmuran. Maka Hizkia mendapat kemuliaannya. Kemuliaan apa? Kemuliaan karena berkat yang Tuhan limpahkan kepada dia yang banyak itu. Setiap apa yang didapatnya, setiap apa yang dimilikinya, di sana Hizkia memegangnya. Jadi Hizkia diberkati? Ya. Dalam harta? Ya. Mulia di dalam posisinya? Ya. Indah? Iya. Tapi ingat yang saya katakan tadi, walaupun pada akhirnya nanti semua juga akan dibawa menjadi barang buangan ke Babel. Karena kesalahan Hizkia yang menyaksikan kuasa Tuhan dalam kesombongan karena dia yang jadi dipuji dan penting. Saya pikir ini juga penting bagi tiap orang Kristen. Ya, bagaimana Hizkia meminta kepada Allah umur panjang dari kematian yang sudah ditetapkan. Dan dia mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tapi ternyata jadi batu yang membuat dia tergelincir di perjalanan. Menambah kesalahan. Diikuti dengan penyesalan. Tetapi dia sudah mencoreng satu warisan. Bahwa semua harta yang ada didapatnya itu
akan dibawa menjadi buangan. Waduh, miris juga ya. Kok bisa begitu ya? Karena itu hati-hatilah terhadap berkat-berkat yang kita punya di dalam kehidupan kita. Hati-hatilah terhadap tumpukan berkat yang kita punya. Dan jangan segera berpikir Tuhan akan terus menyertai kita. Karena itu bukan berkat apa yang kau dapat dalam hidupmu seperti tumpukan harta benda ini. Bukan soal kau semakin mulia di dalam posisi dan kedudukan sebagai raja di Israel sana. Tetapi menjadi penting pada waktu itu adalah bagaimana relasi dengan Tuhan. Sejauh mana hubungan dengan Tuhan. Sejauh mana menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sejauh mana betul-betul menggarap itu. Nah, ini menjadi penting saudara-saudaraku yang kekasih. Karena itu mestinya ini menjadi satu fighting spirit kita. Bagaimana kita berjalan pada jalan Tuhan itu. Sehingga tidak terikat dan tertipu hanya kepada berkat materi itu. Tetapi betul-betul kita menjelajah mendapatkan berkat rohani yang membuat perspektif kita. Pemahaman kita kepada Allah akan Allah tidak menjadi salah. Sehingga berkat jasmani, berkat materi sungguh boleh jadi alat lagi untuk memberkati yang lainnya. Yang kaya diberkati, ada. Yang miskin diberkati, ada. Jadi bukan kaya miskin persoalannya. Semua orang diberkati, Tuhan yang diberkati bisa kaya, bisa miskin, bisa sehat, bisa sakit. Ada Paulus di sana bukan? Tapi orang yang diberkati Tuhan, berkat itulah kebersamaan dengan Tuhan yang menjadi penting. Bukan apa yang didapat di sana. Jadi Hizkia mendapatkan tumpukan besar. Jangan saudara menjadi suka ayat ini karena mendengar kisah. Hizkia bertambah emasnya, Hizkia bertambah logam mulianya, Hizkia bertambah dombanya, Hizkia bertambah ini bahkan daerahnya. Lalu saudara berdoa supaya kita seperti itu. Itulah kejahatan karena membaca Alkitab yang cocok sama selera diri. Tidak lagi memperhatikan Alkitab seluruh dan memahami semua. Karena tidak bisa memilah-milah Alkitab semau kita, bukan? Alkitab adalah satu paket, satu kisah, satu cerita dari berbagai sudut, dari berbagai segi tentang realita kehidupan manusia yang naik turun itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini harus menjadi pembelajaran mahal kepada kita. Bagaimana Hizkia di perjalanannya pasang surut kehidupannya. Tuhan memberkati dia dengan kekayaan dalam penyesalan. Lalu kenapa misalnya Tuhan tidak memberkati orang lain dengan kekayaan? Hizkia adalah raja. Kekayaan menjadi simbol berkat yang bisa menolongnya di dalam kekuasaan kerajaannya di konteks dia. Ya kan? Apa kebanggaan seorang janda miskin? Tekad imannya yang kuat luar biasa. Kenapa Tuhan tidak berikan dia kekayaan? Karena orang hanya akan lihat dia janda kaya yang dapat untung, dapat hoki dan seterusnya. Kenapa seorang rasul seperti Paulus mendapat duri? Kalau orang kaya yang besar hebat dapat duri, langsung kau dia mungkin ya. Paulus rasul diberikan. Itu hamba Tuhan. Seringkali mempunyai kehormatan memikul salib yang terasa berat dan sulit. Tapi bisa melewati dan menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebaliknya bagi raja diberikan tumpukan harta. Karena itu simbol bagi dia. Pertanyaannya, mampukah dia menjaga diri dalam tambahnya tumpukan harta atau sebaliknya membuat dia menjadi celaka sama seperti Salomo yang karena hikmatnya bertambah-tambah hartanya dan karena tambah hartanya tambah istrinya akhirnya malah jadi bikin dosa dan tambah dosa. Ini menjadi pemikiran-pemikiran serius, saudara. Karena itulah berkat di dalam kekayaan yang diterima Hizkia menjadi berkat yang kita syukuri dalam kasih karunia Tuhan. Namun dengan catatan-catatan penting, di mana perlunya sebuah sikap dan kehati-hatian supaya jangan terperangkap di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pikirkan, kita renungkan apa yang dikatakan di dalam bagian ini. Bagaimana Hizkia dalam berkat di kekayaan yang didapatkannya, berkat di kekayaan yang dimilikinya, supaya ini sungguh-sungguh betul-betul menjadi berkat yang jaga. Sayangnya Hizkia yang diberkati limpah tak menjaganya. Sehingga ketika utusan Babel datang, dia tunjukkanlah harta yang Tuhan berikan pada dia. Berkat yang Tuhan berikan pada dia. Berkat harta yang tambah, ternak yang tambah. Langsung dia show off.
ya, kepada seluruh punggawa-punggawa yang datang dari Babel. Itu ayat 31. Datang juga, demikianlah juga ketika utusan Raja Babel datang padanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri itu. Ketika Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isinya, maka Hizkia memberitahukannya kepada semua orang-orang Babel itu. Hizkia tidak langsung mati, tetap hidup seperti yang Tuhan janjikan. Tapi Hizkia meninggalkan catatan menyedihkan. Harta yang Tuhan berikan akan dibawa menjadi barang rampasan ke Babel. Itu yang diucapkan oleh nubuat Nabi Yesaya, Natan kepada dia. Ya, sehingga Yesaya yang mengungkapkan itu mengatakan bagaimana kehidupan yang akan dialaminya. Nah, bagaimana dengan kita? Di keseharian kita, di hidup kita, adakah kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya? Dan kalau kita diberkati, apakah berkat itu akan kemudian menjadi berkat atau malah sebaliknya bisa menjadi laknat dalam kehidupan kita? Nah, kita perlu hati-hati. Tapi berkat harta memang selalu menjadi godaan tersendiri, saudara ya. Kalau kita dapat berkat seperti Paulus misalnya dikasih duri, berkat-berkat, tapi duri cenderung menjaga sehingga tidak tergelincir, bukan? Janda miskin dapat berkat karena bisa memberi dengan baik. Berkat, tapi tidak ada yang mau disombongkan, bukan? Ayo dapat berkat, kaya jadi miskin, hilang semuanya mendadak. Lalu apa yang mau dibanggakan? Ini bisa membuat kecenderungan orang makin dekat dan makin akrab dengan Tuhan. Tapi Hizkia dapat berkat harta benda yang limpah. Sama seperti Salomo diberikan bijaksana sesuai permintaannya. Sehingga Salomo punya bijaksana yang paling hebat, tidak ada yang menandinginya. Dan dengan bijaksananya, dengan kepintarannya, dia mengelola seluruh istananya. Celakanya, pintarnya dia, maka dia kawin politis. Supaya demi mengamankan negara, karena relasi bagus terhadap sekitar kerajaan. Karena kerajaan-kerajaan di sekitar akhirnya bisa jadi mertuanya. Keren juga ya. Pintar sih, tapi jadi malapetaka. Begitulah raja-raja Israel. Menjalani kisah mereka mendapatkan berkat yang limpah dari Tuhan Sang Pemelihara. Tuhan yang memberikan kejayaan, Tuhan yang memberikan mahkota, Tuhan yang memberikan segala-galanya. Tuhan yang memberkati mereka dengan kekayaan. Tapi seringkali mereka tergelincir dalam berkat Tuhan. Yang seharusnya disyukuri, tapi jadi malapetaka. Karena memakai berkat Tuhan untuk apa yang diinginkan hati. Dan mereka memuaskan hawa nafsunya. Ketika Daud di luar istana, hidupnya dekat dengan Allah. Ketika Daud dikejar-kejar Saul, ia semakin akrab dengan Bapa. Tapi waktu kemudian dia diberkati, sehingga mahkota berpindah dari Saul, suku Benyamin kepada Daud yang Yehuda. Maka Daud menjadi raja. Berkat Tuhan limpah. Sayang, kedekatan menjadi persoalan serius. Karena di istana, Daud menengadah melihat ke kiri ke kanan, mencari keinginan hatinya dan menemukan Betseba yang jadi sumber masalahnya. Miris ya. Sedih ya. Maka berkat yang tadi ada itu, gedebuk seperti efek domino, udah berdiri, jatuh. Jatuh semuanya. Hancur semuanya. Kenapa? Tergelincir. Di mana? Di suksesnya. Tergelincir. Di mana? Di kekayaannya. Tergelincir. Di mana? Di kekuasaannya. Tergelincir di mana? Di kejayaannya. Kalau gini kita jangan jaya deh. Kalau gini jangan kaya deh. Kalau gini jangan hebat dong. Waduh, masa iya begitu? Kan tidak kan? Karena itu jangan tukar juga kaya, jangan takut juga jaya, jangan takut juga hebat. Tapi takutlah kepada Tuhan supaya Tuhan memeliharamu di jayamu, di hebatmu, supaya jangan ada ruang di mana kau tergoda lalu mengambil untuk kepuasan dan kemuliaan dirimu sehingga engkau terlempar dari sana dan engkau tidak lagi menduduki singgasana karena engkau sudah menduakan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah itu, renungkanlah itu, pikirkanlah itu, supaya kebenaran itu hidup di hidup kita dan kita dihidupi oleh kebenaran yang ajaib itu. Hidup kita memuliakan namanya.
Itulah sebetulnya hidup setiap orang Kristen. Hidup bertanding di dalam dan bersama dengan Tuhan. Hidup yang memuliakan nama Tuhan. Jadi kita mesti memandang semua dengan utuh. Berkat Tuhan ada di kekayaan, ada. Tuhan kasih Hizkia kaya. Berkat Tuhan di kemiskinan ada. Tuhan memberkati janda miskin yang berbuat di kemiskinannya. Tuhan memberkati orang sakit, ada. Berkat Tuhan pada orang sakit, duri di Paulus dan dia tetap jaya. Ada berkat di orang sehat, ada ya mereka-mereka yang sehat yang melayani Tuhannya. Ada berkat pada seorang yang kehilangan, ada. Di situ dia justru mendapatkan. Hizkia mendapatkan berkat harta bendanya. Memang dia tergelincir, tapi memang dia juga mendapatkan. Karena itulah kita bisa melihat. Tidak menjadi selalu penting apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Tapi penting bagaimana kita menyikapi, mengelolanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah inilah yang saya pikir seringkali dilupakan oleh orang-orang Kristen. Bagaimana mengelola apa yang Tuhan sudah berikan pada kita? Bagaimana mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita? Oh puji Tuhan, tadi saya tidak punya mobil, sekarang dapat mobil. Bagi saya tidak jadi terlalu penting. Emang kenapa kalau kau punya mobil? Banyak orang kafir sana punya mobil. Oh puji Tuhan, mobil saya jelek jadi bagus. Tapi mobil bagusmu tidak sebagus mobil koruptor yang jauh lebih bagus. Apa yang mau kau ceritakan? Oh puji Tuhan, aku dapat rumah. Oh dapat apartemen di sini bagus setengah mati. Hei saudaraku, banyak orang jahat di luar sana. Punya lebih besar dari kita, bahkan lebih banyak jumlahnya. Apa hebat kita karena itu? Tidak ada. Oleh karena itulah sebetulnya yang hebat dalam hidup kita dan yang menjadi menyenangkan dalam hidup kita adalah bagaimana kita menghidupi kehidupan kita, bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana kita berharap kepadanya, berjalan di dalam Dia. Itu yang jadi penting, itu yang jadi perlu. Dan saya pikir itu yang harus kita lakoni. Tapi kita lakoni kah? Nah, itu pertanyaan menarik. Sehingga dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan kehidupan yang kita jalani, perkelahian pertandingan yang harus kita selesaikan, seharusnya membuat kita tetap berpegang di dalam bersama dengan Tuhan. Jangan pernah lari dari pemeliharaan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita maintain. Ini yang perlu kita jaga nih saudara-saudara. Sehingga dengan demikian hidup kita betul-betul jadi hidup yang terpelihara. Nah kalau begitu, tidakkah itu menyenangkan? Yes, itulah yang menyenangkan. Yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Memegang apa yang Tuhan berikan dan memeliharanya. Karena itu jangan takut miskin. Karena mudah bagi Tuhan membuat engkau kaya. Dan itu bukan masalah. Tapi awas, jangan besar kepala kau kaya. Karena mudah bagi Tuhan membuatmu miskin. Itu urusan sederhana. Maka bukan kaya atau miskinmu yang jadi penting. Tapi bagaimana engkau menjalani hari-harimu bersama dengan Dia, di dalam Dia. Nah itu yang paling penting. Menyenangkan ya, saya suka Alkitab. Karena memberikan prinsip-prinsip teguh. Sayangnya kita terjebak pada fenomena-fenomena kulit-kulit saja. Jangan bermain menjadi orang Kristen kulit. Orang Kristen itu mesti isinya dong. Jangan main di barang recehan, barang mahalnya dong. Yang utama. Sehingga dengan demikian kita masuk, dan masuk. Mengerti, dan makin ngerti. Apa sih kebenaran itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah di tengah-tengah kita hidup dikelilingi dengan berbagai paham dan ajaran dan segala argumentasi. Yang celakanya memang seringkali kita suka karena memang kita suka begitu. Siapa sih kalau orang suruh pilih sehat apa sakit, ya orang pastilah pilih sehat maka pilih sakit, kan gendeng ya. Kalau orang suruh pilih kaya apa miskin, pastilah orang pilih kaya. Mana ada yang mau pilih miskin? Dan saya seringkali memang bertanya pada tiap orang,
Kalau kita suruh memilih dalam hidup ini, pilih kaya apa miskin, semua bilang kaya. Pilih sehat apa sakit, semua bilang sehat. Lalu saya ceritakan, ada orang kaya, sehat. Ada orang miskin, sakit. Waduh, komplit sudah ya. Yang satu komplit bahagianya udah kaya, sehat pula lagi. Yang satunya ini sudah miskin, sakit pula lagi. Ya komplit juga sih, lengkap tapi penderitaannya. Nah, yang miskin dan sakit ini bernama Lazarus. Yang kaya dan sehat itu ya si orang kaya dalam kisah Lazarus. Dua-duanya mati. Si miskin sakit-sakitan ini masuk ke surga. Si kaya yang sehat walafiat ini masuk neraka. Lalu saya tanya lagi, bukan? Saudara mau pilih yang mana? Lazarus ya atau orang kaya? Semua pilih buru-buru Lazarus. Lah tadi kok pilihnya apa? Kaya dan sehat. Lalu Pak kan jawab lagi, iya Pak, Bapak kan bilangnya kaya sama sehat. Ya kita pilih dong. Siapa yang mau miskin sama sakit? Tapi kalau Bapak kasih tahu masuk surga, ya kita juga mau masuk surga dong. Baik. Pertama sih sebetulnya saya bisa jawab. Salah sendiri kenapa tidak tanya. Kalau kaya sehat bagaimana, lalu sakit miskin gimana? Tapi saya balik lagi, oke. Nah sudah tahu kan? Miskin sakit masuk surga, Lazarus kan? Iya. Sehat kaya masuk neraka, orang kaya itu kan? Iya. Udah tahu kan? Udah. Mau nggak miskin dan sakit? Tetap aja nggak mau kan? Ya nggak mau dong. Kenapa? Nggak kebayang. Masa mau hidup di situ? Emang itu berkat Tuhan? Nah itulah kesalahan kita. Jadi jangan mendewakan materi sebagai berkat Tuhan. Tapi bisa Tuhan memberkati kita dengan materi? Yes. Bedakan itu ya. Jangan menggarisbawahi materi sebagai berkat Tuhan. Itulah selalu berkat Tuhan. Karena setan pun bisa kasih materi. Di Indonesia kita tahu orang pergi ke Gunung Kawi bisa jadi kaya. Bisa. Orang berdukun bisa jadi kaya. Bisa. Siapa bilang tidak? Indonesia banyak. Tetapi bagaimana hidup benar diberkati Tuhan? Dilimpahkan kekayaan yang memang Tuhan berikan. Nah itulah yang harus kita jaga. Sehingga hidup kita harus jadi hidup yang terjaga. Hidup kita harus jadi hidup yang benar, yang memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai salah melangkah. Inilah yang harus dipikirkan oleh tiap orang percaya. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berjalan di jalannya, menyenangkan hatinya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Inilah hidup yang harus kita perjuangkan dan kita menangkan di pertempuran yang ada. Nah biarlah saudara-saudaraku, kita makin kuat dalam hidup mengiring pada Tuhan. Kita makin sungguh-sungguh melakukan kehendaknya. Jadi awas, jangan salah dalam memahami berkat Tuhan. Berkat paling indah adalah hidup bersama dengan Dia. Entah kaya, miskin, tua, muda. Entah sehat, sakit, itu bukan masalah. Tapi Tuhan bisa memberkati kekayaan? Bisa. Tapi ingat, itu bukan tujuan. Itu hanya alat saja. Tujuannya tetap satu, memuliakan Tuhan dengan kekayaan yang ada. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup yang menghidupi kami. Biarlah kami dituntun, dipimpin untuk tahu memegang berkat sejati, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Entah apapun yang Tuhan berikan, Tuhan Maha Kuasa dan Maha Tahu apa yang pas bagi kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Amin. Saudaraku, saya sudah pertemuan kita dalam dimensi iman Kristiani. Terus doakan, ambil bagian dalam apa yang bisa kita kerjakan bersama, maju melayani Dia. Biarlah nama Tuhan sungguh dipermuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi. Shalom.